warahmatullahi wabarakatuh. Salam patriot, salam tradisi. Yo malamnya udah cerita masalah misteri tenaga dalam asli, pernapasan tenaga dalam asli dengan tenaga dalam palsu. Ya. Tapi nyo ceritanya hana sama sekali kita yang tak lecehkan aliran kepercayaan orang lain yang diyakini dari orang lain hana maksud kenan. Tapi tanya hanya menjelaskan secara ilmu logika, ilmu akal, ilmu dalil punya masalah hidayah yang iwo ke hati, kan, ke kalbu, nyo masalah dalil ilmu akal, sesuatu yang harus diterima oleh ilmu akal, berarti kita logikakan demikian. Jadi kita mulai dari bab Allah Ta'ala memberikan kekuatan di dalam tubuh manusia. Makanya kita harus nasabah kesadaran bahwa segala sesuatunya harus tertanam dalam jiwa kita. La haula wala quwata illa billah hana daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Yang kita berarti menyadari sesadar-sadar bahwa kekuatannya mihana Allah yang dihana. Kan? Mihana pertolongan dari Allah hana. Jadinya idikut yang kita harus kita pegang teguh. Jadi Allah Ta'ala memberi heboh titik kekuatan bak tubuh manusia. Nyonya versi tenaga dalam yang logik, yang logika. Dan menyecak secara gure-gure lain mungkin lain lah menjid pedang dari gure-gure lain. Ya, nyonya secara Dewan Bernegara Aceh bersatu selain bro. Leboh titik kekuatan bak tubuh manusia yaitu titik yang pun adalah titik perut. Titik perut. Jadi titik perutnya adalah salah satu titik kekuatan yang gebila Allah Ta'ala yang bak tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia titik perut. Dah dalil bahwa titik perutnya adalah salah satu titik kekuatan yang gebila Allah yang bak di dalam tubuh manusia. Dah dalil. Dalil bahwa katanya mesti tagrak benda yang berat. Mesti jerigen atau timah atau tak tulak motor mogok atau tak gerak batai yang raya yang matang tak gerak, maka mihana tak perih bro. Maka yang terjadi yang pun angkatan hana maksimal agak berat pada tak gerak. Tapi mia tak perih perut sang lebih agak full. Alian hana berisiko masak dia. Punya dapat kerus perutnya han masak dia. Dan dia praktek di uro-uro. Yang bahwa menandakan bahwa dalil nyata bahwa logik bahwa titik itu adalah salah satu titik kekuatan tubuh manusia yang berbeda lah. Kemudian tak kala lom titik perutnya letak di dalam luarnya kulit perut ni dalam organ perut. Jadinya adalah salah satu titik kekuatan untuk tak peraya kapasitas kekuatan titik perut yang kagebi oleh Allah di dalam tubuh manusia. Berarti tanya melalui latihan pernapasan. Kan tanya tak cok bahasa pernapasan tenaga dalamnya pernapasan tenaga dalamnya padum boh jenis pernapasan tenaga dalam diafragma titik dada menyebabkannya Dewan Bernegara Siwa usulnya dacok perut kekuatan titik kekuatannya di perut yaitu
Ini bahasa internasional itu kan solar plexus ya. 2 jari di bawah pusat, berarti areal perut. Jadi untuk tapraya kapasitas kekuatan perut kuno salah satunya melalui latihan pernapasan solar plexus atau titik perut. Tapi aliran-aliran lain yang menggunakan titik diafragma atau dada. Menyebab katanya masih lihat nanggro khusus isi wabuso dadanya atau diafragmanya sebagai penampung awal. Kita tarik habis tertampung di diafragma atau rongga dada, kemudian kita sorong ke titik solar plexus. Jadi untuk memperbesar kapasitas kekuatan perut yang memang dasar kekuatannya sudah ada, kita perbesar lagi melalui pernapasan ya, yaitu sistem solar plexus, titik getarnya di perut ya. Nah, jadi ada beberapa aliran lain yang menggunakan diafragma rongga dada. Kita di sini juga menggunakan diafragma tetapi sebagai penampung awal. Itu satu titik kekuatan pada tubuh manusia. Nah, jadi kemudian titik kekuatan yang kedua yaitu hati. Hati. Mana dalil bahwa titik hati adalah salah satu titik kekuatan yang Allah beri di dalam tubuh manusia. Bersumber dari Allah. Kekuatan itu semua bersumber dari Allah seperti saya katakan tadi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi titik hati ini adalah salah satu titik kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia yang secara logik atau ilmu akal dalil, kalau kita misalnya dendam dengan seseorang, dendam ingin kita pukul, tetapi dendam itu nggak sampai ke hati ingin kita wujudkan, maka dendam itu nggak akan terlaksana, nggak akan mampu kita lakukan gerak untuk membalas dendam, nggak akan mampu. Nah, kemudian kita dapat undangan pesta, undangan rapat, undangan ini, tapi kita terima undangan itu tapi tidak sampai ke hati. Nah, kan berarti kita ke undangan itu nggak akan kita pergi, nggak akan kita laksanakan. Nah, itu berarti benar titik hati adalah salah satu titik kekuatan yang ada pada tubuh manusia. Yang sebetulnya kekuatan hati itu kita sudah selalu melaksanakan. Kita praktekkan sehari-hari, selalu kita siapkan. Selalu kita praktekkan, cuman terkadang tanpa kita sadari. Untuk memperbesar kekuatan titik hati ini ada teknik tertentu. Nah, di jambu-jambu silet atau perguruan-perguruan yang menerapkan sistem latihan tenaga dalam, kan? Ada yang melalui zikrullah, bermacam-macam jenis zikrullah kan. Ini pun dalam perjalanan juga ada simpang siur. Nah, ini juga nanti akan kita jelaskan. Jadi udah 2 titik tadi, titik perut dengan titik hati. Kemudian ada satu lagi titik yang Allah Ta'ala beri di dalam tubuh manusia, yaitu titik pikiran. Yang biasa dunia mistik atau dunia spiritual atau dunia paranormal mengatakan bahwa titik itu ada di antara 2 kening. Yaitu titik pikiran. Mana titik pikiran adalah salah satu bukti dalil bahwa titik pikiran itu adalah salah satu titik kekuatan pada tubuh manusia yang ada di dalam tubuh manusia. Dalilnya bahwa titik pikiran itu sebagai satu titik kekuatan pada tubuh manusia. Contoh, di saat kita memikirkan sesuatu dengan fokus, makanya ada sebagian orang motivator mengatakan bahwa sesuatu yang Anda pikirkan lama kemudian fokus, insya Allah akan kesampaian. Nah, itu menandakan bahwa
itu bahasan identik dengan kekuatan pikiran yang ada dalam tubuh manusia. Jadi di dalam teknik-teknik yang kita pelajari, yang kita ajarkan di dalam bela diri yang menyangkut tenaga dalam, itu untuk memperbesar kapasitas kekuatan pikiran. Tadi dia ada teknik tertentu, yaitu melalui konsentrasi. Masing-masing punya teknik untuk memperbesar kapasitas kekuatan 3 titik yang Allah beri di dalam tubuh manusia, yaitu titik perut, titik hati, dan titik pikiran. Tentu di dalam dunia tenaga dalam spiritual, ya, yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tentu kita tidak akan lari dari pedoman-pedoman, ya, sesuai dengan ayat Quran, hadis yang petunjuk. Tak akan lari dari itu, karena itu bahasanya tentang kekuatan yang ada di dalam tubuh, makanya disebut dengan tenaga dalam. Makna tenaga dalam kan tenaga yang muncul di dalam. Nah, ada sebagian lain, aliran lain, ini mohon maaf seperti yang saya tadi bilang, kita tidak punya maksud tujuan untuk melecehkan aliran-aliran kepercayaan bela diri orang lain. Itu kita tidak maksud di situ. Kita hanya menjelaskan secara logik atau secara ilmu dalil, ya. Logik diterima oleh akal. Ada aliran lain yang mengatakan bahwa, atau guru lain yang mengatakan bahwa kamu ikut belajar bela diri dengan saya, khususnya tenaga dalam, nanti tingkat tertentu akan datang satu kekuatan yang merasuk ke dalam tubuh. Nah, itu tenaga luar. Tenaga luar yang masuk ke dalam. Bukan tenaga dalam. Tenaga dalam nggak ada urusan dia dengan kekuatan luar. Nah, ya, kecuali ya dasar memang kekuatan itu Allah yang beri. Tapi kita bisa menjabarkan yang mana secara logik itu adalah tenaga luar, mana yang secara logik bisa diterima akal itu adalah tenaga dalam. Jadi di saat terjadi penggabungan antara 3 titik tadi, titik perut, titik hati, dengan titik pikiran, digabungkan, dia ada teknik tertentu. Makanya di aliran bela diri yang menerapkan sistem tenaga dalam, pernapasan tenaga dalam, dia akan membahas itu. Terjadi penggabungan antara titik perut, titik hati, dan titik pikiran menjadi satu. Itu namanya tenaga dalam. Tidak ada urusan dengan luar, semuanya di dalam. Makanya alhamdulillah Allah yang beri semua kekuatan itu di dalam tubuh manusia, itu semuanya bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, ya. Karena kita di sini di Silat Tradisional Aceh, khususnya Siwakuso, itu kita ajarkan murid supaya mereka patuh kepada norma-norma yang berlaku, ya. Nah, Abu, ngomong-ngomong masalah tenaga dalam, ya untuk mengkonter ataupun menggabung antara 3 tadi menjadi satu benteng kekuatan yang ada di tubuh kita ini, diperlukan apa? Selain tadi Abu sudah bahas pernapasan. Nah, di dalam pernapasan itu akan terjadi apa supaya kita jadi benteng pertahanan dengan kekuatan tenaga dalam yang Abu bilang tadi, versi syar'i, ya, versi Islamiyah. Ya, tentu dengan latihan yang kontinu, ya. Makanya kita ini kan semuanya dianjurkan, ya, untuk ada guru. Tidak bisa kita belajar sendiri. Nah, makanya kita di Silat Tradisional Aceh, khususnya Siwakuso ini, memang setiap saat membuka bagi pemuda-pemuda, ya, pemudi atau siapapun yang ingin belajar ilmu bela diri, ya. Tapi kita pahami bahwa di atas langit ada langit. Jadi semuanya itu harus melalui latihan. Nah, jelas kalau di silat tradisional khususnya Siwakuso, kita ada sistem latihan tertentu, ya, yang
kalau kita lihat itu memang olahraga, ya, tapi olahraga pernapasan tenaga dalam. Nah, itu perlu dikuasai karena pada prinsipnya kekuatan pernapasan tenaga dalam atau yang orang sering menyebut dengan kekuatan batin itu sangat identik dengan dukungan untuk pengkinerjaan bela diri fisik. Nah, jadi makanya tenaga dalam ini penting untuk kehidupan, apalagi kalau kita bahas dalam satu masalah yaitu bela diri. Karena bela diri ini dia ada dua, ada bela diri sempit, ada bela diri luas. Seperti contoh, bela diri sempit itu hanya membahas tentang menumbuk, menangkis, menendang, menangkap, membanting, menggunci. Itu bela diri sempit. Nah, kan? Bela diri sempit. Kemudian bela diri luas. Bagaimana kita membela diri, misal contoh kita basah kena guyuran hujan. Diguyur hujan basah kuyup. Itu biasanya efek dari kena air hujan yang basah kuyup itu akan terjadi efek untuk kesehatan menjadi meriang. Kan? Nah, kalau kita pas mengalami cuaca yang agak ekstrim, cuaca angin, ya, angin sejuk, kan? Angin panas, cuaca panas, kemudian efek negatifnya kita bisa kena angin duduk. Nah, jadi itu harus bisa kita antisipasi dengan bela diri luas, kan? Nah, begitu. Demikian penjelasan. Kalau amalan mantra ini kan semacam doa yang diuntai melalui kalimat-kalimat yang menghasilkan satu doa. Makanya kita harus lihat dulu mantra itu isinya apa. Apakah ada kita berdoa kepada selain Allah atau menisbatkan satu kekuatan kepada unsur lain. Nah, seperti contoh di dunia kependekaran Aceh juga ada mantra, yaitu mantra suci. Lawan suci kotor, kan? Ini mantra suci Gurang Sangani. Seperti ini bait beberapa saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Huali, ya. Mantra suci Gurang Sangani. Pertama saja sudah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huali Gurang Sangali bedah berhi jejed anggota. Nah, itu menandakan itu mantranya mantra benar. Bedah berhi jejed anggota. Berhi itu semangat. Seluruh anggota itu harus bangun semangat. Nah, berarti nggak ada unsur lain. Itu salah satu contoh bahwa ada mantra itu terbagi dua. Ada mantra suci, ada mantra kotor. Kalau mantra kotor itu, makanya kita seperti saya bilang tadi, kita harus lihat dulu apa isi mantranya. Kalau isi mantranya ada permohonan kepada kekuatan lain kepada selain Allah, itu tidak boleh. Tentu itu seperti yang saya bilang tadi, kita harus sesuai dengan Ahlussunnah. Jadi pertanyaan Nabi tadi, maaf Abu, 3 pernapasan. Ada pernapasan solar plexus, titik perut. Ada pernapasan diafragma, titik dada. Kemudian sistem pernapasan. Ada sistem pernapasan segitiga, tarik lewat hidung. Kenapa dikatakan segitiga? Tarik lewat hidung, tahan di perut atau di dada. Kalau di diafragma di dada, kalau di solar plexus perut. Kemudian melepas lewat hidung. Kenapa dikatakan 3 segi? Antara tarikan napas itu hitungannya misalnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hitungan kita tarik, 7 hitungan kita tahan, 7 juga dihitung. Kemudian waktu kita melepas juga hitungan 7. Makanya dikatakan sama sisi. Ada satu lagi yang kedua, yaitu pernapasan tidak sama sisi. Waktu menarik lewat hidung, kemudian menahan, kemudian melepas lewat hidung, itu tidak ada hitungan yang sama, berbeda. Demikian. Jadi kalau bermasalah dengan kesehatan, semua orang punya problem dengan kesehatan. Tapi kalau Abu pribadi, di saat sudah bermasalah dengan kesehatan, Abu butuh latihan.
latihan pernapasan tenaga dalam, insyaallah selesai. Kan bermasalah dengan sakit kepala, berangin tubuh kan, insyaallah dengan latihan pernapasan tenaga dalam selesai. Jadi tidak perlu minum obat ya. Jadi diharap bagi yang dekat-dekat areal Teluk Sumawai Pasir, silakan bergabung. Kita selalu ada buka latihan di malam Kamis, malam Sabtu dan pagi Minggu ya. Assalamualaikum. Salam Silinagro, salam patriot, salam tradisi.